Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengetahui arti penting dari perdagangan elektronik. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana perdagangan elektronik saat ini menyatu dengan proses bisnis sehari-hari. Yang ketiga, memahami perbedaan antara perdagangan elektronik business to business dan perdagangan business to consumer. Yang keempat adalah mengenal contoh-contoh perdagangan elektronik business to business dan perdagangan business to consumer. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama perdagangan elektronik, yang kedua adalah intelijensi bisnis, yang ketiga strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, dan yang keempat adalah strategi e-commerce. Para mahasiswa yang saya banggakan, e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan web browser untuk membeli dan menjual produk. Sebagian besar e-commerce terjadi antara bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan, yakni business to consumer atau disebut juga dengan B2C, dan business to business atau disebut juga dengan B2B. B2C mengacu pada transaksi-transaksi antar bisnis dengan konsumen. Sedangkan B2B mengacu pada transaksi-transaksi bisnis yang terjadi antara bisnis dengan bisnis. Transaksi B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit. Biasanya mereka yang berada di dalam kelompok layanan informasi dari perusahaan yang terpengaruh. Orang-orang yang terlibat dalam B2B biasanya sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal dengan proses bisnis yang terpengaruh dengan transaksi tersebut. Jumlah transaksi B2B relatif cukup kecil, tetapi memiliki nilai yang sangat besar. Satu transaksi terkadang terjadi antara produsen dengan distributor, ini menyangkut ribuan unit produk dengan nilai yang sangat besar. Perusahaan melaksanakan e-commerce dapat mencapai perbagian dalam segala lini atau beberapa lini organisasi secara keseluruhan. Nah, para mahasiswa, kita akan lihat perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari tiga manfaat utama. Kita lihat yang pertama adalah perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Jadi, pelaksanaan e-commerce di sini dapat memberikan pelayanan perbaikan sebelum pelaksanaan proses transaksi, selama terjadinya transaksi, dan setelah terjadinya transaksi penjualan. Yang kedua, manfaatnya adalah perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Sedangkan yang ketiga adalah peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilih. Nah, para mahasiswa, manfaat-manfaat ini akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkan bersaing dengan lebih baik lagi di dalam dunia bisnis yang semakin luas menerapkan teknologi komputer. Penerapan e-commerce selain tadi memiliki manfaat juga memiliki kendala-kendala. Apa saja kendalanya? Yang pertama adalah biaya yang tinggi. Yang kedua adalah kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang ketiga adalah piranti lunak yang belum mapan yang tersedia. Nah, masing-masing kendala tersebut akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan sistem informasi. Biaya sumber daya komputasi pada akhirnya akan menurun. Nah, keamanan ini adalah satu masalah bagi transaksi B2B dan B2C yang biasanya terjadi di dalam sebuah perusahaan. Jadi, keamanan ini adalah masalah yang sangat kritis dan juga memerlukan satu perhatian yang khusus. Nah, perusahaan harus menggunakan jaringan telekomunikasi yang aman yang harus dimonitor secara terus-menerus untuk akses yang tidak terotorisasi, sehingga semua akses yang tidak terotorisasi ini bisa tertangani dan bisa diketahui lebih cepat. Melaksanakan e-commerce bukanlah suatu keputusan yang diambil tanpa pengetahuan terlebih dahulu tentang perusahaan dan hubungannya dengan para pelanggan,
pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Nah, intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam yang berinteraksi dengan perusahaan. Masalah dalam menentukan strategi e-commerce yang terbaik ini memiliki beberapa kemungkinan solusi. Nah, namun strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional. Strategi yang sering digunakan adalah electronic data interchange atau pertukaran data elektronik. Nah, e-commerce merupakan suatu hal yang fundamental bagi sistem interorganisasional. Pertukaran sejumlah data besar secara cepat dan aman ini merupakan hal kritis untuk mendukung transaksi-transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk bersaing. Nah, para mahasiswa sekalian, apa saja manfaat interorganisasional sistem ini? Nah, kita lihat yang pertama adalah efisiensi komparatif, yaitu para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Yang kedua, manfaatnya adalah efisiensi internal, yaitu perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Sedangkan manfaat yang ketiga adalah efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu manfaat-manfaat secara utama yang bisa dirasakan. Nah, kemudian ada juga manfaat-manfaat yang dirasakan secara tidak langsung dari sistem interorganisasional ini. Apa saja? Yang pertama adalah mengurangi kesalahan. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatnya kemampuan untuk bersaing. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Dan yang keenam adalah memperbaiki layanan pelanggan. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Agar lebih memahami materi di pertemuan selanjutnya dan pertemuan kali ini, maka silahkan Anda dapat membaca materi yang sudah disajikan di website dispada.teknokrat.ac.id. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.